sangat-sangat luar biasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya peserta lomba tingkat remaja dengan nomor undian 012 atas nama Rehan Setiawan dengan judul Bersyukur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin putra wal karamah, para alim ulama, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususan beliau Romo Kiai Haji Aman Ma'ruf yang kami muliakan dan kami hormati, aparatur pemerintah baik sipil, Polri dan TNI yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan dan kami hormati Dewan Ustazah Pondok Pesantren Yatimiyatu Wal Jadul Karim dan Dewan Juri, teman-temanku yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang utama, ada kata yang patut kita ucapkan sebagai hamba Allah, kecuali selain rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka akhir sana festival lomba pidato akhir sana Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kedua kalinya selawat teriring salam Allah semoga tetap kekal abadi kepada Nabi Muhammad, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya berdiri di sini akan membawakan sebuah pidato yang bertema bersyukur. Hadirin teman-temanku rahimakumullah, sesuai firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambahnya. Dan seandainya kalian mengkufurinya, sesungguhnya azab lebih pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dari keterangan ayat di atas, mari kita introspeksi atau koreksi diri kita sendiri-sendiri. Apakah sudah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atau sebaliknya? Dan berbicara tentang syukur, syukur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, syukur bilisan. Segala sesuatu yang keluar dari mulut itu selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira teman-temanku sudah pandai mengamalkan atau belum? Kalau belum, ayo kita belajar atau kita latih, baik dalam posisi kita duduk, berdiri, atau saat-saat kita berbaring. Yang kedua, syukur bil arkan. Yang contohnya, ketika anggota badan kita sehat, kalau sholat ya harus berdiri, kalau wiridannya harus ada sholatnya, jangan malah diam, atau yang lebih parah lagi, waktu
Kalau kita seorang petani, kita bekerja di sawah, menanam padi, jagung, terong dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syukur bil qalbi. Yang contohnya hati kita selalu mempunyai prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima atas apa yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu sedikit ataupun banyak. Hati kita merasakan gembira atau senang melihat alangkah luasnya rahmat Allah yang diberikan atau dianugerahkan kepada kita makhluknya. Hadirin teman-temanku rahimakumullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia pimpin. Kalau saat ini kita masih di usia muda, mari kita pimpin seluruh anggota badan kita. Sudah benar atau belum anggota badan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Kalau kita sebagai pelajar atau santri, kita sudah menjadi santri yang benar atau belum pernah atau tidak kita menyakiti hati ustaz-ustazah kita baik dalam tutur kata, tingkah perilaku dan lain sebagainya. Pernah atau tidak kita melanggar undang-undang pondok? Kalau itu pernah, mari dan belum minta maaf kepada guru-guru kita dan menyadarinya, jauh kita akan menjadi santri yang berhasil dalam mencari ilmu atau orang-orang yang sukses dunia akhirat. Pada kesempatan malam ini, mari kita introspeksi sekaligus mencontoh romo Kiai Haji Imam Hambali. Mengapa Abah Imam Hambali menjadi ulama besar, orang yang sukses dunia akhirat? Jawabannya, karena Abah Imam Hambali sangat pandai memuliakan guru-gurunya, pandai menenangkan hati guru-gurunya, dan pandai mencari ridho seorang guru. Itu juga pernyataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang diterangkan dalam kitab Ta'limatul Alim. Sayyidina Ali berkata, aku hambanya orang yang pernah memberiku pelajaran walau hanya satu huruf. Seandainya guruku itu menginginkan aku untuk mengabdi kepadanya, aku siap. Dan seandainya guruku itu menginginkan aku untuk bebas, aku juga siap. Dan seandainya guruku itu menginginkan untuk menjualku, aku juga siap. Itulah pernyataan Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali diberi gelar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pintunya ilmu. Anna Madinatul Ilmi wa Ali Babuso, yang artinya aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Hadirin teman-temanku rahimakumullah, dan ada juga makalah yang menerangkan lauhal murabi la rabbi, yang artinya seandainya diriku tidak bertemu dengan seorang guru, maka aku tidak akan tahu Tuhan. Untuk menutup uraian pidato saya, mari kita renungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya sebagai berikut. Tidak akan tergeser dua telapak kaki seorang hamba
ketiga, ditanya kepadanya 4 macam. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapat dan untuk apa dihabiskannya. Yang keempat tentang ilmunya, kemana dan untuk siapa diamalkannya. Demikian uraian pidato saya dari atas sampai bawah, dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan itu karena kebodohan dari saya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penampilan dari saudara Rehan Setiawan. Agar lebih rileks dan lebih semangat lagi, selanjutnya kita tampilkan peserta lomba pidato tingkat remaja dengan nomor undian 011 atas nama Waris dengan judul Manusia Diciptakan oleh Allah sebagai manusia ciptaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratin wal mukarramin wal muhtaramin, wali ulama, sesepuh bini sepuh, habil khusus masuk pada pesantren yatim piatu Al-Jadul Karim. Beliau menjenengan Romo Kiai Amar Ma'ruf yang kami hormati dan yang kami tatimi, seluruh dewan ustadz-ustadzah pada pesantren yatim piatu Al-Jadul Karim yang kami hormati dan yang kami tatimi, seluruh dewan juri yang sempat hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, teman-teman rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puja-puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pada saat ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan iring salam semoga tetap kekal abadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benar yakni agama Islam. Semoga kita bisa mencontoh mensyariat beliau sehingga kita bisa menjadi orang-orang atau anak-anak yang soleh-soleh, anak-anak yang berakhlak mulia, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami di sini akan membawakan sebuah pidato yang bertema manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, bahwasanya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jawab para malaikat, sedikit jenis dan menolaknya. Keterangan ini Anda bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang artinya,
Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi? Itu orang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji kau dan mensucikan kau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Awalnya para malaikat ragu dengan terciptanya manusia, karena apa yang diketahui oleh para malaikat itu pekerjaan manusia sedang membuat kerusakan dan melupakan darah. Tapi Allah menyangkal keraguan para malaikat dengan berkata, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah menciptakan Nabi Hawa. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari sari tanah dan memberikan ilmu dan belajar. Semua yang ada di hadapan dan sekelilingnya. Allah memanggil para malaikat. Allah berkata kepada para malaikat, coba kamu sebutkan dan beritahu semua benda, semua yang ada di sini. Para malaikat tidak bisa menyebutkan. Para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kau, tidak ada yang kami ketahui dari apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, sebutkan beritahu semua benda-benda yang ada di sini. Semua lalu Nabi Adam menyebutkan semuanya dengan benar dan jelas. Kemudian Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semuanya para malaikat bersujud kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena iblis sifat sombong, iblis sifat iri. Tidak orang manusia kira iblis sifat iri itu loh bahaya kalau elek kabeh. Muka dari sampai sifat iri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang dimaksud sujud ini bukan sujud karena ibadah, tapi sujud karena ada berilmu. Dan utama sujud selain kepada Allah hukumnya haram. Dan dalam hadis diterangkan, keutamaan orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang beribadah. Contoh, orang ibadah yang ilmu kira bakalan orang sahabatan. Contoh sholat lek kudu sah ora? Pokoknya enggak sholat, gua santri sing model ngene iki. Enak ora? Ya, Mbak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mendengar cerita di atas, kalau dibanding-bandingkan ibadah para malaikat dan iblis dengan Nabi Adam jauh sekali. Nabi Adam baru diciptakan, sedangkan para malaikat dan iblis sudah beribu-ribu tahun beribadah. Mengapa Allah menyuruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam berilmu. Makanya kita sebagai umat keturunan Nabi Adam harus berilmu. Kalau kita berilmu lebih mulia daripada para malaikat,
Kalau sebaliknya, kalau tidak berilmu, kita hina daripada binatang. Contoh, tapi dicol tengah jalan. Kalau santri sing lemu udah col jalan. Kamu sih sana. Ini Pak Ziki nyekel santrinya apa nyekel santri? Mobil anak santri harus santri. Santri ini larang. Jelasnya Ustaz ini delagus. Hadirin rahimahumullah. Kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah seorang khalifah di muka bumi yang akan mengatur bumi, maka bekali masa depanmu dengan ini. Kalau penyamaannya khalifah itu relatif. Contoh, santri ada yang menjadi khalifah tingkat internasional, ada juga santri yang menjadi khalifah tingkat nasional, ada juga santri yang menjadi khalifah tingkat wilayah, kabupaten, kecamatan, desa, RW, sampai khalifah tingkat rumah. Itu semua butuh ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Hadirin hadirat rahimahumullah. Kemudian Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, menempatlah di sini, di surga ini. Makan makanan yang ada di sini. Makan yang ada di sini boleh kamu nikmati. Kita di satu pohon kurma. Kemudian Nabi Adam setelah Nabi Adam menempat di surga, fasilitas oke semuanya ada, namun Nabi Adam sendirian. Nabi Adam merasa gelisah. Allah Maha tahu. Kemudian Allah menciptakan si dewa diambil dari Tuhan Yesusnya kiri Nabi Adam. Setelah Nabi Adam memegang Hawa, Allah berkata, wahai Adam, kamu tidak bisa memegang dan memiliki Hawa kecuali kau telah membayar harganya. Nabi Adam berkata kepada Allah, apa maksudnya? Allah berkata, Al-Tusali ala Muhammadin, baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dewi salawat bareng sing rame-rame sing banter. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tambah malam tambah meriah dengan hadirnya saudara kita waris dari The Island of the Dog.